Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nina Dwi Antari dengan NIM 24014140009. Dengan membuat video ini, saya akan mewawancarai salah satu guru yang berada di SD 456 Kota Paluku, yaitu yang bernama Ibu Harnawati. Beliau adalah guru kelas 1. Nah, di sini saya akan mewawancari beliau dengan membuat tugas UTS dari dosen pengampu, yaitu Muhammad Sulham SPD NPB. Adapun videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Sugeng Paluku atas nama Nadia dengan NIM 24014140009. Di sini saya mau mewawancarai Ibu dalam mata kuliah literasi pendidikan, di mana saya mau mewawancarai Ibu dengan masalah mengidentifikasi masalah pembelajaran literasi yang ada di kelas ini. Nah, jadi mengenai kelas yang Ibu ajar, masalah tentang pembelajaran literasi apa yang masih terkendala di kelas itu? Kalau masalah literasi, pasti semua sekolah itu memiliki masalah, mungkin hampir sama lah. Tapi terkhusus di kelas 1 yang kelas saya bawa, masalah yang kadang paling banyak didapat yaitu masalah pembelajaran literasi awal di awal membaca awal. Biasanya itu kendalanya itu anak-anak belum mampu mengenal huruf, karena biasanya ini anak-anak notabene kan anak-anak pasar, ada beberapa yang belum peka, jadi otomatis kita kerja keras di kelas awal untuk mengenalkan huruf. Jadi terus ada kurangnya kemampuan mengenal huruf, kemudian kemampuan memegang pensil juga tidak ada, karena notabene kan mereka tidak peka. Kemudian kurangnya bimbingan dari orang tua, karena notabene orang tuanya kerja di pasar. Jadi kendala-kendalanya itu yaitu kemampuan mengenal hurufnya masih sangat kurang. Kemudian tidak ada bimbingan feedback dari orang tua. Jadi kerja keras di guru itu sangat besar. Itu kendala-kendala yang sejauh ini yang paling besar yang saya rasakan itu. Perhitungan sebenarnya hampir sama lah. Kalau perhitungan mengenal angka, karena memang notabene kan mereka tidak TK, masih banyak yang belum TK. Ada juga yang TK, cuman kan namanya kita proses belajar, kalau tidak ada feedback dari orang tua, pasti tengah mati juga anak-anak. Jadi kemampuan awal pas masuk di dalam sekolah itu sangat minim. Jadi kita sebagai guru kelas awal bawah itu kesulitan untuk ini. Jadi harus kerja ekstra memang. Yang belum TK, kemudian kurangnya bimbingan dari orang tua, karena memang kita tidak bisa paksa juga, karena kasihan juga memang notabene mereka orang pasar, jadi mereka datang ke pasar pagi, pulangnya malam, jadi waktu untuk membimbing anak-anak mereka memang sangat kurang. Sekolah ini bisa menerima mahasiswa yang belum TK? Bukan bisa sebenarnya, karena memang ada beberapa, bukan semua sih, tapi ada memang beberapa yang misalkan TK 2 bulan, terus tiba-tiba karena tidak ada yang antar jemput, tidak ada yang ini, akhirnya mereka tidak TK. Akhirnya tidak ada jasa TK-nya. Ada beberapa 4-5 orang yang tidak TK dari 20 sekian. Ada beberapa yang tidak TK, itu kendala. Terus kendala tersebut, bagaimana cara Ibu mengatasinya? Kalau sejauh ini yang saya lakukan, yang pertama saya membuat media ajar, yaitu buku baca yang saya buat sendiri, dan alhamdulillah sudah terpakai kurang lebih 3 tahun saya gunakan di sini. Saya gunakan supaya setidaknya ada media yang dipakai mempermudah orang tuanya, karena memang masalah pertamanya kan susah waktu untuk bimbing mereka, karena memang bekerja. Jadi saya buatkan buku baca, jadi saya bimbing di sekolah, setidaknya ada juga yang dipakai di rumah walaupun 5 menit dipakai untuk bimbing anaknya. Dan sejauh ini alhamdulillah dipakai, masih dipakai sampai sekarang bukunya, buku baca. Apakah di kelas itu rata-rata memang selalu mengenal huruf atau memang berapa?
ada beberapa, tapi sebagian besar dulu. Tapi kalau sekarang sudah alhamdulillah kan sudah mau naik kelas 2. Alhamdulillah dari penyelesaian masalah tadi yang membuat buku, kemudian saya buat juga buku kontrol, kontrol di sekolah dan di rumah. Alhamdulillah sudah ada hasilnya. Sekarang kalau yang dulu memang masalahnya itu. Masalahnya kurang bimbingan dan itu pemahaman awal huruf itu susah. Berarti sekarang Sudah berjalan dan masih berjalan itu buku-buku baca yang saya gunakan. apakah sesuai dengan pecahan masalahnya, apakah bisa diatasi untuk masalah siswanya? Ya betul, kan tadi kan ada masalahnya itu tadi yang ini, kemudian saya berikan solusi membuat buku kontrol, dan sekarang hasilnya bisa dilihat alhamdulillah. Yang awalnya sekitar 10 orang yang tidak bisa mengenal huruf sama sekali, alhamdulillah kalau sekarang sisa 3 orang yang belum selesai dan sudah masuk di huruf tekan. Jadi sudah kenal huruf dan sisa diperlancar hurufnya. Tapi sementara dengan huruf dulu baru dari situ beralih ke membaca huruf. Saya seperti ini, solusi yang saya kasih pertama itu yang membuat buku kontrol. Saya tidak memperkenalkan huruf mereka, saya langsung memperkenalkan suku kata. Karena mengingat banyak yang tidak bisa huruf, kalau mau saya kasih kenal huruf satu-satu agak waktu untuk mengejar materi juga susah. Nah, jadi saya kenalkan langsung suku kata. Saya pakai kartu kata sama buku. Ya langsung suku kata, karena kalau saya mau bilang B, A, B pokoknya setengah mati kalau sampai Z itu agak susah. Jadi karena banyak ini yang tidak bisa, jadi solusi saya harus memperkenalkan langsung suku kata. Sambil memperkenalkan suku kata, secara tidak langsung menggunakan huruf.